Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Maranata. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi tentang literasi finansial dan digital. Yang pertama, saya akan menjabarkan pengertian literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasi pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Untuk literasi finansial memiliki tantangan dan peluang. Yang pertama, tentang tantangan, yaitu minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam literasi finansial mengakibatkan rendahnya pemanfaatan produk jasa perbankan maupun non-perbankan. Salah satu contohnya, ketika negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, namun masyarakat tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang setara, maka negara tersebut mengekspor komodasi sumber daya alam yang berbentuk masih bahan mentah, kemudian akan dikelola menjadi bahan jadi, kemudian akan dibeli lagi dengan harga yang tinggi. Dan di sini literasi finansial memiliki peluang sebagai salah satu literasi dasar yang menawarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup di masyarakat. Di sini ada 9 prinsip dasar literasi finansial. Yang pertama, keutuhan atau holistik. Yang kedua, keterpaduan atau terintegrasi. Dan yang ketiga, responsif terhadap kearifan lokal dan ajaran religi. Dan responsif kesejagatan. Yang kelima, inklusif. Dan yang keenam, partisipatif. Yang ketujuh, kesesuaian perkembangan psikologis, sosial, dan budaya. Yang kedelapan, berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah keakuntabelan. Gerakan literasi memiliki 3 gerakan, yaitu gerakan literasi finansial di sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang memiliki 2 poin. Yang pertama, sasaran gerakan literasi finansial di sekolah, dan yang kedua, strategi gerakan literasi finansial di masyarakat dan keluarga. Yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu. Yang ketiga, perluasan akses terhadap sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Yang keempat, meningkatkan pelibatan publik. Dan yang terakhir, penguatan tata kelola. Dan di sini yang kedua adalah tentang literasi digital. Menurut Devri Suherdi tahun 2021, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Dalam keadaan pandemi ini, literasi digital sangat menguntungkan dan sangat diperlukan, karena semua kegiatan baik di sekolah maupun bekerja itu sekarang kalau bisa menggunakan media digital
Di prinsip literasi digital memiliki 4 prinsip. Yang pertama, pemahaman, yaitu masyarakat mampu memahami informasi yang diberikan oleh media. Dan yang kedua adalah saling ketergantungan. Artinya sesama media satu dengan yang lain harus memiliki ketergantungan dan hubungan. Dan yang ketiga, faktor sosial, yaitu yang dimaksudkan faktor sosial adalah ketika masyarakat menerima informasi, mereka memahami secara implisit dan eksplisit. Yang terakhir adalah kurasi. Kurasi artinya media yang digunakan untuk masyarakat harus bisa dipahami dan bisa dibaca oleh masyarakat di kemudian hari. Manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan. Yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Dan yang terakhir, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Tantangan literasi digital. Seperti yang kita tahu, dengan adanya era digital, kita dapat melihat dan mengakses semua banyak informasi, baik itu negatif ataupun positif. Dengan adanya literasi digital ini, kita harus dimampukan untuk memilah mana yang informasi tersebut yang positif atau yang negatif. Penerapan literasi digital di sini terdapat 3 literasi digital. Yang pertama di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh literasi digital di sekolah yaitu ketika kita menggunakan email untuk mengirimkan tugas kepada guru, dan kita menggunakan aplikasi Zoom untuk kegiatan belajar mengajar. Dan ketika literasi digital di keluarga, contohnya seperti ketika kita di rumah mendengarkan live streaming musik atau mencari tutorial memasak dan sebagainya. Dan ketika contoh literasi digital di masyarakat, contohnya adalah ketika kita mencari sumbangan atau donasi, ataupun membuat grup untuk memudahkan informasi menyebar ke masyarakat. Demikian presentasi mengenai literasi finansial dan digital. Nanti akan ada soal post-test yang dikirimkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.